bentar deh. Win, Apa? Win. Ini kayaknya pemulung ini aku kenal deh. Ya terus? Win, aku kenal ini mantan aku. Lah sih kamu yang malah pemulung enggak? Kamu Dia salah mantan orang aku, kali. Apa sih yang kamu lihat dari dia, Put? Dia itu cuma pemulung. Bau sampah kayak gini kamu deketin. Emang kamu nggak mau muntah apa deket-deket dia? Kamu juga Mas nggak usah pedean gara-gara disamperin Putri. Mending kalau misal kamu punya harga diri ya, kamu tuh jauh-jauh aja dari Putri. Ternyata capek juga ya jadi tukang bersih-bersih sekaligus jadi pemulung kayak gini. Tapi ya gak apa-apa lah. Selain aku masih dapat gaji dari hasil aku bersih-bersih, dan aku juga dapat uang dari hasil aku mulung sampah plastik kayak gini. Ternyata nggak mudah juga jadi orang-orang seperti mereka. Selama ini aku kan cuma menikmati hasil dari apa yang udah dilakukan sama orang tua aku. Ketika aku coba menjadi orang yang seperti ini, ternyata nggak gampang juga. Tapi aku harus tetap sabar sampai aku benar-benar bisa buat mencapai apa yang jadi tujuanku selama ini. Aduh, mana aku lapar banget lagi. Tapi ya udahlah, aku tahan dulu. Lagian bentar lagi ini juga bakalan selesai. Bingung, aku duduk dulu ya. Kamu mau ketemu di sini sama kakak kamu? Ya iyalah, kan kakak aku hari ini tuh lagi kerja dan aku minta tolong buat kalau udah istirahat itu buat ketemu kita di taman. Tapi nggak ganggu ya, soalnya ini kan aku yang butuh. Nggak pas kakak mau pas di rumah aja gitu. Ini kan lagi kerja, nggak enak juga sih aku. Ya nggak apa-apa lah, Win. Kalau kita nunggu kakak pas nggak kerja itu kapan? Di rumah aja kakak kerja, apalagi di kantornya. Ya iya sih. Tapi nggak apa-apa sih, aku udah bilang juga kalau harus luangin waktunya untuk kita karena kita itu penting. Iya bilang gitu. Ya iyalah. Ya iya sih, pasti kakakmu nggak mungkin nggak nurut ya kan sama kamu. Ya pasti takut dimarahin kan sama kamu. Kamu tuh emang cerewet banget tahu jadi adik. Kasian juga tuh kakak kamu udah pusing kerja, kamu masih sering ngomel-ngomel gara-gara dia Seharusnya- nggak pacaran lah. Win, seharusnya kamu itu kasihan sama aku ya. Karena sekarang itu, mulai dari kemarin-kemarinnya sih, kakak aku itu selalu ngekang aku buat aku nggak pernah keluaran kemana pun. Apalagi kalau aku ketemu sama cowok. Sebenarnya itu juga emang ngeselin banget sih, tapi di sisi lain kan kakak kamu itu kan khawatir sama kamu, makanya dia kayak gitu. Karena kamu satu-satunya adik perempuan yang berharga banget buat dia, ngertiin juga lah. Kalaupun misal kamu nggak suka digituin, malah mending kamu tuh ngerayu-rayu gitu loh ke kakak kamu gimana caranya dia bisa luluh, dia bisa percaya sama kamu daripada kamu marah-marah. Kan jadi aneh, kakak kamu makin gak percaya sama kamu. Iya, aku juga ngerti sih kalau kayak gitu. Tapi ini nggak masuk akal banget. Masa aku kalau ketemu sama teman-teman aku selalu diteleponin dan aku itu selalu dicurigain. Coba deh kamu bayangin jadi aku gimana, nggak bebas banget kan? Itu emang bikin sesek banget sih, emang gak enak banget kan digituin. Iyalah. Apalagi kamu udah tahu sendiri aku udah segede ini dan aku udah dewasa menurut aku. Ya meskipun aku apa-apa masih kakak juga sih, tapi nggak kayak gitu juga. Aku juga bisa jaga diri aku kok. Iya, dan rasanya hidup kamu lebih diambil alih sama kakak kamu kan dibanding sama kamu sendiri. Padahal itu hidup Makanya. kamu kan, tapi kamu nggak bisa ambil alih gitu loh. Kamu Tapi aja nggak- ngerti. Karena aku lagi butuh sama kamu nggak mau provokasiin yang buruk-buruk nih sama kamu. Akan ya
aku juga ngerti lah kenapa kamu kayak gitu. Khawatir karena kamu tuh perempuan. Kamu tahu sendiri laki-laki zaman sekarang tuh susah banget cari yang bener kan. Ya kamu bilang kayak gitu karena kamu butuh kerjaan juga kan. Coba aja Iya, kamu di nggak sisi lain kan butuh. juga ada benernya. Apa yang aku omongin juga nggak sembarangan kok. Sebenarnya kalau misal kamu cerita sama aku pas aku lagi nggak butuh, aku bakal ngikutin Kamu kata bakalan aku aja. manas-manasin aku sampai aku kesel banget, sampai aku mau tengkar sama Iya, kakak malah aku pengen bantuin kamu gimana caranya kamu lepas dari semua itu biar kamu tuh punya waktu kamu sendiri dengan bebas. Tapi nggak apalah. Sekarang mending fokus sama kerjaan aku dan kamu mau nemenin aku kan? Kamu nggak ada kegiatan lain dan bakal ninggalin aku di sini kan? Ya enggak lah, aku bakal temenin kamu ketemu sama kakak aku dan kamu harus tampil profesional banget sama kakak aku dan kamu harus tampil seelegan mungkin. Gimana bisa elegan kayak gini? Oh. Aduh. Kan aku harus pakai dress sih, tadi aku mau ganti baju dulu kan ya? Iya nggak usah lah, ini mau ketemu di taman bukan di kantor juga. Nanti kalau kamu udah keterima, kamu jangan lupa sama aku. Nanti mentang-mentang kamu kerja di kantoran, kamu tiba-tiba nggak ingat lagi sama aku. Ya, enggak lah, tapi kamu harus percaya nih, kakakmu dan aku itu dua orang yang paling peduli sama kamu. Ya udah, kita lanjut nggak? Lanjut, yuk. Bentar deh. Win. Ini kayaknya pemulung ini aku kenal deh. Ya terus, Win, aku kenal ini mantan aku. apaan sih kamu yang malah pemulung? Udah enggak, Dia kamu sama mantan- orang kali. Aku beneran, Kamu Win, juga dia itu ngeliatin mantan di aku. belakang. Enggak sih, enggak. Enggak usah disamperin, kita punya urusan yang lebih penting. Aku nanti ikut kamu, aku mau nyamperin itu dulu. Kamu ketemu sama kakak aku. Aku mau bilang ya sama kamu, kalau Kamu misalnya bilang nyamperin sama- dia. Kamu bilang ke toilet aja. Gimana? Enggak, aku bakal jujur sama kamu kalau misal kamu lagi nyamperin pemulung. Mau enggak? Apaan sih kamu malah mau deketin ngomong kayak gitu? Main. Nggak bisa, aku harus nyamperin dia. Aku nggak enak, Kenapa Win. sih alasannya? Kamu Lagian dia juga lihat, dia sadar diri aja kalau misalnya ada temannya yang nggak nyapa. Siapa sih yang mau gabung sama dia? Pasti juga bau. ya udah terserah kamu. Kamu jangan bilang-bilang sama aku Ya ya. aku bilang lah. Nggak bisa nih, aku harus bilang nih sama kakaknya Putri. Ngapain sih? Ih. Baik. Putri, kamu kenapa ada di sini, Put? Aku lagi jalan-jalan aja sih sama temen aku. Terus aku nggak sengaja kelihatan kamu barusan. Nggak apa-apa, aku samperin. Oh, ya gak apa-apa sih, tapi emang kamu nggak malu kalau misalkan ada yang lihat di sini, Put? Ya nggak apa-apa. Kamu ngapain? Ya aku di sini sebagai petugas kebersihan sekaligus ya aku pemulung, Put. Jadi aku dapat gaji dari aku bersih-bersih di taman ini dan juga aku dapat uang dari hasil aku mulung di sini. Wah, kamu ternyata ini ya, pekerja keras juga ya. Kamu bisa ngerjain 2 pekerjaan loh, baik. Iya, mau gimana lagi, Put? Sekarang cari pekerjaan susah banget dan gimana ya, Put? Aku juga sebenarnya nggak mau kerja kayak gini, tapi kalau misalkan aku nggak kerja kayak gini, aku mau dapat uang dari mana? Ya nggak apa-apa, kamu harus syukurin pekerjaan ini. Emang rumah kamu di mana, di sekitar sini? Atau tinggal di sini? Aku sebenarnya kan orang desa, Put. Cuman di sini aku lagi ngekos dan ya aku harus bayar biaya bulanan, juga harus ngebiayain diri sendiri untuk makan. Oh ya, kamu bareng sama siapa di sini? Aku bareng sama temen aku, cuman aku lagi nyuruh temen aku buat ke taman duluan sih. Oh gitu. Ya emang sih kalau di sini taman emang enak banget buat ngobrol, buat santai-santai, buat ngilangin stres. Oh ya, kamu gimana kabarnya, Put? Kabar aku baik-baik. Kamu kenapa nggak pernah ngabarin aku juga, baik? Ya karena aku malu, Put, sama kamu. Malu Kamu kenapa? anaknya orang kaya sedangkan aku cuma seorang pemulung kayak gini. Nggak kayak gitu, baik. Seharusnya kalau kamu butuh bantuan apapun, kamu kabarin aku. Biar aku bantuin kamu, apalagi masalah pekerjaan. Oh, gimana ya, Put? Aku juga bingung sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang ngelihat gimana? Iya nggak apa-apa, emang kenapa? Kamu mau pergi? Ya aku takut kamu malu, Put. Apalagi aku kan mantan kamu. Kalau misalkan orang-orang tahu aku ini mantan kamu,
Kamu pasti bakalan dibully sama mereka dan kamu pasti bakalan direndahin punya mantan pemulung seperti aku. Aku juga udah bilang sama temen aku kalau kamu itu mantan aku. Nggak apa-apa, aku biasa aja. Aku juga nggak malu-malu banget. Terus? Tapi kamu masih belum ini kan, masih belum berkeluarga atau punya pasangan? Ya aku nggak punya pacar Put, aku belum mikirin ke arah sana. Lagian juga aku masih fokus gimana caranya aku bisa hidup sendiri Put. Semenjak aku bangkrut dan gak punya apa-apa ya aku sekarang kerja kayak gini. Dan semua orang-orang yang deket sama aku, termasuk temen aku sendiri, mereka sudah jauh dari aku. Dan gimana ya Put, aku mau marah juga itu hak mereka. Dan siapa juga yang mau deket-deket sama pemulung. Ya udah, berarti hari ini kamu nggak sendirian. Hari ini dan seterusnya kamu nggak sendirian. Aku bakal temenin kamu di sini buat bersih-bersih sini juga. Jangan Put. Dan aku bakalan bawain kamu makanan setiap hari ke sini. Nggak apa-apa kan? Emang nggak boleh aku ketemu kamu tiap hari? Iya gak apa-apa sih, tapi memang kamu juga udah punya pacar. Nanti kalau kamu udah punya pacar, kan pacar kamu pasti bakalan cemburu atau Aku marah nggak punya kamu deket. pasangan, Bay. Oh ya udah, kalau kayak gitu berarti ya nggak apa-apa, asalkan itu nggak merepotkan buat kamu dan nggak jadi beban juga. Aku nggak pernah direpotin kalau sama kamu. Kamu kenapa sih Put tetap baik sama aku? Padahal kita udah putus dan aku juga udah lama nggak ada kabar sama kamu. Karena aku sama kamu nggak pernah ada masalah. Dan aku sama kamu putusnya juga secara baik-baik. Ya kita salah paham aja kan waktu itu. Ya iya sih, tapi gimana ya Put? Udahlah, Bay. Aku itu bakal temenin kamu di sini tiap hari. Dan aku juga bakal temenin kamu buat bersih-bersih juga. Nggak mau. Ya gak apa-apa sih, aku malah makasih Put kalau misalkan kamu bantuin, tapi nanti gajinya kita bagi dua ya Put. Nggak, Bay, aku nggak butuh gaji, nggak apa-apa kok. Gajinya semua buat kamu, yang penting kamu itu baik-baik aja. Iya udah deh kalau kayak gitu Put. Terus kamu kalau misalkan mau ketemu sama temen kamu gak apa-apa Put? Ntar lagi aja deh, aku masih pengen ngobrol sama kamu. Iya udah deh kalau kayak gitu. Emang kamu sibuk? Ya enggak sih, kayaknya ini udah selesai semua, udah aku bersihkan semua. Dan tinggal aku nanti Tinggal dipilah-pilah doang. dipilah-pilah doang, habis itu aku masukin karung, ya aku jual habis itu. Nah, gimana kalau aku bantuin kamu? Jangan Put, untuk saat ini jangan dulu, soalnya ini bau banget dan aku nggak mau nanti kamu pulang, kamu dimarahin sama orang tua kamu karena kamu bau sampah kayak aku Nggak Put. apa-apa, Bay. Emang kamu bau? Nggak kok. Iya, tapi gimana ya Put? Aku bingung jelasinnya Put sama kamu. Mending kita duduk aja deh di sini daripada kamu bantuin aku. Kamu cukup liatin aku aja ya. Kamu boleh bantu tapi nggak sekarang dulu. Gimana? Ya udah deh. Ya udah, kamu duduk di sebelah sana ya. Ternyata masih ada orang baik seperti Putri ya. Aku nggak nyangka banget. Harus cari kemana lagi ya? Oh, Mas Arif nggak ada sih dari tadi. Jangan-jangan ini teman adik aku. Ini kok sendiri ya? Mas Maaf, Arif, Mas, ya ampun, aku emang nyari Mas tahu. kamu temennya Putri? Iya bener. Oh, Mas. ya emang kamu kok khawatir banget kayak gitu? Emang Ini tadi Putri bareng sama pemulung, Mas, dan saya sudah bilang kalau Putri nggak usah lah nyamperin pemulung itu karena sih katanya kenal. Ya udahlah, lagian cuma pemulung ngapain ya, mungkin adikku cuma mau ngasih Tapi, uang Mas, kasihan sama enggak, dia. Mas. Kayak Kayaknya gitu. Putri tuh emang digoda-goda deh, dan Putri tuh tertarik sama pemulung itu sampai saya sendiri sebagai temennya itu disuruh pergi, Mas. Segitunya nggak sih? Saya nggak tahu apa yang disampaikan sama pemulung itu, tapi saya yakin pemulung itu udah ngomong-ngomong macam-macam sama Putri dan udah goda-godain Putri, Mas. Nggak Kamu mungkin Putri. bilang Putri terpikir dengan- tertarik. Iya. Kamu jangan ngada-ngada deh. Mana mungkin adik saya mau sama Makanya, pemulung Mas, seperti itu. makanya itu hal yang aneh kan. Dan Putri itu sampai segitunya sama pemulung itu. Curiga nggak yang dia omongin sama pemulung itu apa? Apa Kayaknya dia jangan-jangan- emang macam-macam deh, Mas. Jangan-jangan adikku terhipnotis ya? Kan soalnya sekarang Iya merasa lagi. gitu. Oh, pikiran. Kok kamu bisa tinggalin sih?
Kenapa Soalnya kamu Putri nggak? udah ngusir aku banget, dan cara satu-satunya ya aku cari Mas Arif, biar Mas Arif yang langsung bilang sama Putri, Mas. Ya harusnya kamu jangan tinggalin dia dong. Kalau misalkan ada apa-apa sama dia, aku gimana? Soalnya kan keluarnya sama kamu. Maaf ya Mas, dan Ah, ya saya juga merasa itu aneh sih Mas, karena pemulungan juga mencurigakan. Takutnya malah Putri diculik, terus dia nggak balik lagi Mas. Soalnya biasanya kan pemulung bawa-bawa itu kan Mas, bawa kantong gitu kan. Itu bawa tempat kayak tong gitu Mas, besar banget. apa itu? Aduh kok pikiranku tambah kalut kayak gini. Makanya Sekarang Putri ada di mana? di parkiran Mas, di parkiran yang sebelah sana. Gimana ya? Kamu kan rencananya kesini ketemu aku gara-gara kamu tuh mau cari kerjaan. Kalau misalkan Iya. masalah kerjaan kita omongin aja nanti. Iya, yang Soalnya penting ini Putri aja dulu Mas. ya kamu mau gimana? Kamu mau nungguin saya di sini atau gimana? Soalnya ya aku mau cari adekku dulu. Iya, pokoknya di parkiran ya Mas tepatnya. Nanti kalau misal ada apa-apa, nanti aku susulin Mas. Ya udah aku cari dulu. Hati ya Mas. Yang si Putri ngapain juga nyamperin pemulung? Ya, masalah aja. Orangnya harusnya jadi baik aku, hari baik nih buat aku malah kayak gini. Kita duduk di sebelah sini ya Put. Put, kalau misalkan kamu udah mau ketemu sama teman kamu nggak apa-apa Put, kamu nggak usah temenin aku di sini. Soalnya kan aku nggak enak juga sama teman kamu. Kalau misalkan dia tahu kamu ninggalin dia cuma gara-gara nemenin pemulung seperti aku, dia pasti bakalan marah banget Put sama kamu. Baik, kamu kok maksa aku buat pergi sih? Padahal aku pengen banget ketemu sama kamu dan aku juga pengen ngobrol sama kamu. Tapi kalau kamu nggak pengen ngobrol sama aku juga nggak apa-apa. Iya, Nggak boleh nih. Aku mau pergi aja. Iya udah jangan pergi. Aku kan cuma gak enak aja. Tapi sebenarnya aku selama ini juga masih belum bisa lupain kamu Put. Tapi di sisi lain aku juga takut kamu itu malah keganggu dengan kehadirannya aku yang udah jadi pemulung ini Put. Baik, aku itu selalu nyariin kamu ya. Aku juga nyari kabar kamu sama teman-teman yang lain, tapi nggak ada yang tahu. Iya, ya aku udah ngilang lumayan lama juga Put, tapi mereka juga menghindar dari aku Put. Semenjak mereka tahu aku cuma jadi pemulung. Coba dulu aja pas aku lagi banyak duit, ya mereka malah mau deketin aku. Sebenarnya sih aku juga agak kecewa ya Bay sama kamu karena kamu udah tahu rumah aku, tapi kamu nggak pernah nyari aku. Iya, nggak mungkin juga aku nyari kamu dengan kondisi yang seperti ini Put. Aku tahu diri. Ya coba seandainya kamu ada di posisi kamu pasti bakalan ngelakuin hal yang sama Put. Kita ngerasa nggak pantas buat siapa-siapa. Tapi kamu pantas buat aku kok. Ya, makanya aku bilang cuman dari 1000 orang cuman satu yang ngomong seperti itu, ya itu kamu Put. Ya semoga aja apa yang kamu ngomongin itu benar-benar dari hati ya, meskipun aku udah percaya ya. Tapi kamu habis ketemu sama aku ini jangan kabur lagi ya Bay. Nanti kamu disamperin ke sini nggak ada juga lagi. Enggak, aku bakalan jujur semuanya hari ini sama kamu Put. Tapi sebelum aku jujur, aku masih pengen menikmati aku yang seperti ini Put. Maksud kamu? Ya aku mau jujur tentang keadaan aku yang sebenarnya. Emang kamu punya dua keadaan? Ya. Oke deh, mending kita pergi aja Put. Daripada kita bahas itu. Mau kemana sih? Loh, ini siapa Put? Ini Win, malah ngobrol kayak gini sih. Mas Arif belum kesini? Belum, memang udah ketemu sama kamu? Iya. Kayaknya Mas Arif ke parkiran satunya deh. Put. Ini siapa Put? Ini Ngapain sih kamu deket-deket sama Putri udah tahu pemulung kayak gini? Win, udah bentar. Aku mau cerita dulu sama kamu. Ini teman aku, Bay, yang aku maksud barusan. Apa sih yang kamu lihat dari dia, Put? Dia itu cuma pemulung. Bau sampah kayak gini kamu deketin. Emang kamu nggak mau muntah apa deket-deket dia? Kan aku juga udah bilang sama kamu, dia itu mantan aku. Ih, mantan pemulung kayak gini kamu nggak malu? Masih disamperin lagi. Kamu juga Mas nggak usah pedean gara-gara disamperin Putri. Mending kalau misal kamu punya harga diri ya,
Kamu tuh jauh-jauh aja dari Putri. Mau dideketin. Iya, karena aku sadar diri makanya aku sekarang menjauh. Jadi, bener apa kata teman kamu Put? Enggak gini ya Win. Nah, apaan sih kamu nggak usah bela-belain dia lagi ya, Put? Kamu nggak boleh ngobrol sama pulung kayak gini, dan aku udah bilang ya sama kakak kamu marah banget sama kamu, Put. Udah ngobrol Kan sama aku udah bilang juga sama kamu jangan bilang-bilang Win. Ya, ini nggak baik buat kamu, Put. Lagian Terus yang baik gimana? yang mapan. Kamu punya apa di sini? Ya aku cuman punya. Kerjaan pemulung apaan sih, rendah banget, tahu nggak? Iya udah deh, kalau kayak gitu mending aku pergi aja. Enggak baik. Iya, udah mending pergi aja sana. Mana mulungnya? Hah? Ini pemulung ini. Pak Bayu, Kenapa, Mas? kok bisa jadi kayak gini? Pantas mulai dari kemarin Pak Bayu saya cari di kantor, saya meminta tanda tangan atas persetujuan itu, Pak. Tapi kok Pak Bayu, Kak apaan sih? Maksudnya gimana sih, Mas? Ya udah deh, aku mau jujur sekarang. Aku sebenarnya atasan Arif, Put. Aku jadi pemulung kayak gini karena aku cuma pengen ngerasain apa yang dirasain sama orang-orang di luar sana, Put. Dan aku juga udah muak sama orang-orang yang deket sama aku cuma gara-gara harta aja, Put. Dan sekarang aku ngerti, Put, kalau misalkan kamu itu deket sama aku bukan karena masalah materi, tapi emang karena dasar kamu emang suka sama aku, Put. Ngapain jadi pemulung? Ya itu alasan aku tadi. Karena aku pengen tahu kehidupan mereka di sana biar aku nggak sembarangan sama orang lain, Put. ya tapi asal Pak Bayu tahu ya, seluruh perusahaan bingung cari Pak Bayu. Dan tanda tangan itu sangat penting, Pak. Daripada Pak Bayu kayak gini, lebih baik Pak Bayu memikirkan karyawan yang ada di perusahaan daripada harus. Nah, tapi kamu kenal sama Putri? Ya dia satu-satunya saya. Hah? Putri adik kamu? Iya, kamu kenal? Mantan aku. Rif, ya udah deh. Aku mau jujur sama kamu, Rif. Aku suka sama adik kamu dan aku pengen ngelamar dia, Rif. Karena selama ini aku belum pernah ketemu sama perempuan yang mau terima aku apa adanya, Rif. Apalagi cuma jadi seorang pemulung seperti sekarang. Ya kalau masalah itu saya pasrahkan sama adik saya, Pak. Saya nggak bisa ngatur kemauan adik saya dan seperti apa yang dia mau, biar saya bebaskan buat Putri dulu aja. Lagian dia udah bisa. Beneran nih. Iya udah deh. Kalau kayak gitu berarti sekarang kan kakak kamu udah setuju, Put. Mas, Jadi tapi kerjaan aku berarti di kantor. Maaf Berarti- ya, Mas. Maaf ya, Mas. kamu udah marah-marah sama aku tadi. Dan lucu banget ketika kamu bilang kamu minta pekerjaan sama Arif. Iya, saya minta maaf, Mas. Rif. Nggak tahu. Kamu kenapa jadi bawa pelawak ke sini sih, Rif? Saya kesini juga atas permintaan adik saya. Dia itu merekomendasikan temennya buat kerja, jadi ya saya mau tahu orangnya juga. Ya udah deh, gini aja, Rif. Mending kamu urus dah orang ini dan terserah kamu mau terima atau enggak. Aku nggak mau ada urusan sama perempuan ini. Ya kalau masalah itu kita kan sesuai prosedur aja. Kalau misalkan emang dia layak untuk dites, ya pasti bakalan masuk Untung perusahaan. ya aku masih baik sama kamu. Sana. Put, karena aku udah izin sama kakak kamu. Sekarang aku mau denger jawaban kamu langsung, Put. Ya kalau aku kan nggak mungkin nolak kamu juga. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang aku mau ganti baju. Aku bener-bener gatel banget, Put. Udah jadi nih, jadi pemulung. Udah nggak jadi.